laporan kemajuan di PT Ramoka Agri Industri untuk memenuhi mata kuliah teknologi pasca panen yang dikelola oleh Pira Uni Rahmalia dengan NIM A1D021179. Yang pertama terdapat latar belakang. Magang sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan yang merupakan salah satu kegiatan di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Magang sendiri dapat diikuti oleh mahasiswa dengan minimal semester yaitu semester 5. Magang tersebut dapat menggantikan mata kuliah yang berada di semester 5. Salah satu instansi yang dapat bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman sendiri yaitu PT Ramoka Agri Industri yang beralamat di Kampung Cijoho, Desa Bunikasi, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di PT tersebut terdapat beberapa budidaya tanaman seperti budidaya tanaman perkebunan dan budidaya tanaman hortikultura. Selanjutnya terdapat isi. Di dalam isi terdapat deskripsi kegiatan magang. Kegiatan magang yang dilaksanakan di PT Ramoka Agro Industri Cianjur sendiri terdapat beberapa yang dapat dilakukan seperti pembibitan. Pembibitan sendiri meliputi penyetekan yang dilakukan pada tanaman stevia dengan varietas Go Green yang meliputi penyetakan batang yang kemudian diletakkan di rock wool yang akan dipasangkan di terai semai. Di gambar sendiri terdapat beberapa tahapannya. Yang pertama seperti pemotongan batang, yang kedua terdapat pemotongan rock wool yang nantinya akan ditaruh di terai semai. Setelah pemotongan batang, kemudian batang tersebut akan ditaruh di rock wool dan ditempatkan di terai semai. Selanjutnya kegiatan pembibitan lainnya yaitu terdapat kegiatan pembibitan kopi robusta yang dimana melalui beberapa tahap. Yang pertama seperti penjemuran biji atau kopi robusta. Selanjutnya biji tersebut dihaler dan kemudian direndam dengan air hangat beku, direndam dengan semalaman, kemudian besoknya dapat ditanam di media tanam. Kegiatan selanjutnya yaitu pemindahan media tanam. Kegiatan pemindahan media tanam itu dilakukan agar bibit sendiri itu dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Di gambar tersebut terdapat media tanam berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1, yang kemudian bibit tanaman stevia dapat diletakkan di media tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri dilakukan pada tanaman jambu dengan melakukan pemangkasan dan pembuatan piringan. Menurut Fitria tahun 2016 dalam Dewi et al. Tahun 2017 menjelaskan kegiatan pangkas sendiri merupakan kegiatan membuang bagian tidak produktif pada tanaman sehingga dapat muncul tunas baru yang akan menghasilkan buah. Pada gambar-gambar di bawah sendiri terdapat kegiatan pemangkasan dan pembuatan piringan. Pemangkasan sendiri di sini dilakukan karena banyak sekali daun yang terkena hama dan penyakit sehingga perlunya di pemangkasan untuk dapat munculnya tunas baru. Pembuatan piringan sendiri dimaksudkan agar unsur hara itu dapat bekerja secara optimal dan gulma-gulma di sekitarnya dapat dibuang. Kegiatan magang lainnya tuh ya seperti pembuatan larusan ZPT. Kegiatan ini menggunakan dosis ZPT dengan setengah sendok teh dan ditambahkan dengan air 1 liter. Selanjutnya penggunaan larutan ZPT ini digunakan agar pertumbuhan akar dapat tumbuh secara optimal dan dapat tumbuh secara cepat untuk nantinya budidaya tanaman stevia. Kegiatan selanjutnya yaitu pemanenan. Kegiatan pemanenan sendiri dilakukan pada budidaya tanaman jambu dan tanaman kopi. Untuk tanaman jambu sendiri dapat dipanen pada umur 109-114 hari setelah buah itu muncul. Pemanenan tanaman jambu di PT Ramoka sendiri dilakukan beberapa kali karena PT Ramoka memiliki jambu dengan kapasitas yang cukup banyak.
Untuk tanaman kopi sendiri di Peteramoko terdapat dua jenis, yaitu Robusta dan Arabica. Untuk Robusta sendiri dapat dipanen 2 kali dalam setahun, di mana dengan umur 6 sampai 8 bulan. Untuk tanaman Arabica sendiri dapat dipanen pada umur 8 sampai 11 bulan, tetapi tanaman Arabica lebih bekerja optimal karena Peteramoko Agroindustri sendiri berada di dataran tinggi, yang dimana kopi Arabica dapat tak ditanam di dataran tinggi dengan iklim yang sesuai dan media yang sesuai. Kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis hama dan penyakit. Analisis ini dihitung mengenai intensitas serangan hama dan penyakit dengan mengidentifikasi jenis dan gejala serangan pada tanaman jambu. Rata-rata hama pada tanaman jambu di PT Ramoko Industri sendiri terserang oleh lalat buah yang dapat menyebabkan buah tersebut menjadi bolong dan kemudian buah tersebut akan busuk. Lalu terdapat beberapa ulat yang dapat memakan daun sehingga daun tersebut bolong hingga kekurangan zat hijau daun sehingga mati. Selanjutnya yaitu penyakit. Penyakit yang terdapat di tanaman jambu sendiri yaitu antraknosa yang menyebabkan buah tanaman jambu menjadi kecil dan tanaman jambu menjadi kerdil dan daun terdapat bercak. Untuk mengendalikannya dari kami sendiri dapat dikendalikan dengan biopestisida. Selanjutnya kegiatan pasca panen di PT Ramoko Agri Industri sendiri yaitu seperti penyortiran biji kopi Robusta dan Arabica serta pemimpilan cengkeh. Untuk penyortiran biji kopi Robusta dan Arabica dilakukan untuk sortasi biji kopi beras yang berfungsi untuk memisahkan biji kopi dari kotoran-kotoran non-kopi, kulit kopi, serta sortasi biji kopi eh, secara fisik atau berdasarkan ukuran dan cacat biji dengan ketentuan SNI, di mana beberapa biji kopi tersebut terdapat lubang, kerusakan, sehingga perlunya disortir. Untuk pemimpilan cengkeh sendiri dengan memisahkan bunga dari tangkainya. Untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kegiatan magang yang dilakukan di PT Ramoko Agri Industri ini telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung untuk memenuhi mata kuliah teknologi pasca panen. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatannya juga penulis mempelajari beberapa kegiatan pasca panen, berupa penyortiran biji kopi hingga mencapai 10 kilo dan pemimpilan cengkeh.